Hai, pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan adalah bagaimana kalian itu bisa yakin jika Tuhan itu tidak ada? Apakah ada bukti atau fakta ilmiah yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada? Sejujurnya, memang sangat sulit membuktikan jika Tuhan itu tidak ada. Sama sulitnya dengan membuktikan jika unicorn, naga, peri, monster spaghetti terbang, dan lain-lain sebagainya itu tidak ada di dunia ini. Hal-hal tersebut memang tidak bisa dibuktikan ketidakberadaannya. Ketidakberadaan suatu hal itu tidak perlu dibuktikan. Yang perlu dibuktikan adalah jika kalian mempercayai keberadaan suatu hal, seperti jika kalian mempercayai keberadaan hantu, malaikat, iblis, Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Maka kalian harus menghadirkan bukti agar hal tersebut dapat dipercayai atau terbukti nyata. Orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan biasa juga disebut sebagai ateis. Posisi ateisme sering disalahpahami dengan menganggap ateis itu 100% dan sangat yakin bahwa Tuhan itu tidak ada, atau dapat membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada sama sekali. Sebenarnya, lebih tepatnya, ateis itu adalah orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan yang ada dalam agama mayoritas, seperti agama monoteis. Karena keberadaan Tuhan dalam agama ini selain tidak terbukti ada dan nyata, namun juga karakter atau sifatnya itu kontradiksi satu sama lain. Dan agama tempat Tuhan ini berasal mempunyai banyak cerita yang kontradiksi dengan realitas yang kita pahami dengan sains modern. Jika seseorang itu meninggalkan atau tidak lagi mempercayai keberadaan Tuhan, hidupnya tidak akan berubah drastis. Sangat keliru jika ada orang yang menganggap jika kita tidak lagi mempercayai Tuhan atau agama, otomatis kita akan melakukan banyak hal negatif, seperti kejahatan atau kita tidak bersemangat lagi melakukan kebaikan. Orang itu baik atau jahat tidak ditentukan oleh apa yang ia yakini tentang Tuhan ataupun agama. Kita harus jujur terhadap diri sendiri dan mengakui jika memang belum ada bukti kuat yang mendukung keberadaan Tuhan. Banyak orang, termasuk saya, pernah menganggap bahwa ada sangat banyak bukti keberadaan Tuhan, seperti keberadaan makhluk hidup adalah bukti akan keberadaan Tuhan. Alam semesta adalah bukti akan keberadaan Tuhan. Hal baik yang terjadi dalam hidup kita adalah bukti akan keberadaan Tuhan. Namun sayangnya ada sangat banyak sosok Tuhan yang disembah oleh manusia. Bagaimana kita yakin bahwa hal-hal tersebut merupakan bukti keberadaan Tuhan dalam agama yang kita yakini dan bukan Tuhan dari agama lain yang tidak kita yakini? Bisa saja alam semesta ini diciptakan oleh ras alien super cerdas atau tercipta dengan sendirinya. Kita tidak tahu dan tidak bisa memastikan kebenarannya. Sama halnya kita tidak bisa memastikan kebenaran bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dalam agama tertentu. Intinya, jika kalian menganggap Tuhan dalam agama yang kalian peluk itu betul-betul nyata dan benar, maka kalianlah yang berkewajiban menghadirkan bukti akan keberadaannya, bukan orang yang tidak percaya atau ateis. Namun sayangnya, tiap kali orang religius mencoba menghadirkan bukti tentang keberadaan Tuhan yang mereka sembah, bukti yang ada cuma berupa cerita dalam kitab suci yang sulit diverifikasi kebenarannya, atau bukti yang berdasarkan pengalaman pribadi. Meskipun bukti ini dapat meyakinkan beberapa orang, namun banyak juga orang yang tidak akan percaya dengan bukti ini, karena bisa saja ini adalah bias informasi, dan pengalaman pribadi yang sama atau mirip itu dapat diterjemahkan berbeda oleh setiap orang. Kecuali jika ada orang dalam agama tertentu itu berdoa agar orang yang tangannya teramputasi dapat tumbuh kembali, dan secara ajaib memang terjadi. Sementara orang dari agama lain itu berdoa hal yang sama, namun tidak terjadi apa-apa. Ini bisa saja merupakan bukti yang kuat bahwa Tuhan dalam agama tersebut memang asli dan nyata. Namun sayangnya hal seperti ini tidak pernah terjadi. Jika ada yang mengklaim ini terjadi, maka harus dibuktikan dengan video live streaming dan disiarkan oleh banyak media independen. Jika ini bisa dilakukan, maka semua orang bisa saja akan memeluk agama yang sama dan semua orang bisa selamat dari neraka. Sejauh ini belum ada satupun agama besar yang betul-betul bisa membuktikan jika Tuhannya lah yang nyata. Mereka mungkin mempunyai kitab yang dianggap suci, cerita-cerita keajaiban, dan pengalaman spiritual, namun tidak mempunyai bukti ilmiah atau bukti empiris bahwa Tuhannya lah yang nyata. Jika diminta bukti, biasanya mereka mengelak dengan menyuruh orang ateis yang harus membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ini sama halnya dengan meminta kita membuktikan bahwa halusinasi seseorang itu tidak nyata. Hal negatif atau hal yang tidak nyata itu tidak bisa dibuktikan tidak ada. Jika kita menghilangkan sosok Tuhan, sebenarnya banyak hal yang tetap masuk akal dan dapat kita pahami. Pertanyaan seperti dari mana alam ini berasal, mengapa kita hidup di bumi ini, dapat dijawab secara filosofis dan pendekatan ilmiah.
Ilmuwan terus mempelajari dan mengembangkan penjelasan tentang dari mana alam semesta ini berasal. Meskipun belum sepenuhnya terjawab, tidak ada salahnya kita mengatakan, "Saya tidak tahu." Dengan secara langsung mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakannya, tidak otomatis membuat jawaban itu benar. Kita tetap harus membuktikannya, dan lebih baik jujur dengan mengatakan ada sangat banyak hal di dunia ini yang kita tidak tahu dan mungkin tidak akan pernah mengetahui jawabannya. Namun yang perlu diingat, ada sangat banyak juga hal yang bisa dijelaskan dan dipahami. Inilah yang dilakukan oleh ilmuwan, terus fokus mempelajari hal yang nyata dan mengembangkan penjelasan tentang hal tersebut. Sekarang kita telah menemukan banyak penjelasan ilmiah tentang fenomena alam yang dulunya cuma bisa dijawab dengan menggunakan Tuhan sebagai sebab utamanya. Jika kita terus-menerus menjadikan Tuhan sebagai penjelasan utama terhadap hal yang belum kita pahami, maka ini tentunya akan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Ini juga merupakan jawaban pemalas karena tidak mau mencari penjelasan alternatif yang mungkin lebih dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada akhirnya, kita tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Sama halnya, kita tidak bisa membuktikan bahwa kulit kerang ajaib itu tidak ada. Dan sosok Tuhan ini bisa digantikan dengan sosok tidak terlihat lainnya dan tetap tidak bisa dibuktikan bahwa ia tidak ada. Yang harusnya berkewajiban menghadirkan bukti keberadaan Tuhan adalah orang religius yang percaya dengan keberadaan Tuhan tersebut. Dan bukti ini tentunya harus dari sumber yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan dari kitab yang ditulis oleh orang yang hidup di abad pertengahan, meskipun kitab ini dianggap suci, dan bukan dari pengalaman pribadi, karena pengalaman pribadi tidak bersifat objektif dan dapat diterjemahkan berbeda-beda oleh setiap orang. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai pertanyaan, jangan ragu untuk tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.